Halo, halo, halo. Halo, kembali lagi di Ruang Ngobrol. Yes. Kali ini jarang-jarang kita membahas sebuah anime 2 kali ya. Ya, ini satu season. Satu season dan dadan. Nah, Mas Bagas yang awalnya reluktan buat nonton kan pas Habis 3 episode awal habis ya? 3 episode awal itu aku kayaknya nggak lanjut ya atau gimana itu. Ternyata mengikuti, aku paksa nonton sampai episode 8. Yang Enggak 7, kalau 7 ya? yang itu yang Aira itu 7. Terus habis itu sampai akhir dan coba kita bahas di sini. Fenomena dadan itu fenomena. Salah satu fenomena yang menarik sekali. Oke. Nah, nggak sedikit juga yang bilang dadan itu anime yang luar biasa bagus, masterpiece, itu juga nggak sedikit. Tapi yang tidak bilang apa-apa, pastinya juga ada gitu. Tapi sebagai anime, aku jelas nggak bisa bilang dadan itu nggak bagus, karena emang bagus. Emang bagus. Unik juga, unik. Sebenarnya sematan yang tepat tuh unik ya, Iya, bukan bagus ya jelas. Tapi lebih banyak ke uniknya dibandingkan bagusnya. Ya, kalau visual yang kemudian memanjakan mata, detailnya luar biasa, Kimetsu no Yaiba itu jelas udah bukan jadi standar ya. Top of mind. Udah terbukti lah, udah terbukti. Meskipun aku juga nggak akan bilang Kimetsu no Yaiba itu anime terbaik karena visualnya oke, tapi secara apa pacing segala macam tuh ada hal-hal yang bisa kita Boruto bicarakan. lah terbaik tuh. Oh, the best. Sebagai informasi, pada saat take ini saya sedang berusaha keras membaca Boruto. 5 volume aja. Gitu. Jadi, nah kembali ke Dan yang paling ku acungi jempol, ku apresiasi dan itu memang bagus banget adalah bagaimana anime ini bisa mewujudkan bahwa alam pertarungan bersama bukan alien, terutama yokai ini beda. Kalau di mangganya kita tidak merasakan lihat itu. Lagi-lagi karena anime punya kesempatan buat ngasih warna ya salah satunya. Betul. Tapi kalau soal desain karakter, animenya tidak mampu mengcapture goresannya manga. Yukinobu Tatsu Aku lupa namanya siapa gitu. Jadi goresan mangganya, kekhasan mangganya tuh nggak bisa ditangkap. Dan gitu. mereka berdamai dengan itu. Dan nggak apa-apa. Makanya mengelevate hal lain kan. Makanya benar. Jadi dan menurutku sih anime dan manga sampai kapanpun akan begini, akan begini. Si Kimetsu no Yaiba karena goresannya nggak oke, jadi bisa diokein. Nah yang dadan mangganya udah oke banget, detailingnya itu udah kelas atas itu. Udah beda secara detail, semua yang baca mangganya tahu lah detail goresannya. Makanya kita pujiannya tuh disematkan pada eksekusinya, bukan pada adaptasi gambarnya. Salah satu yang membuatku amazed adalah pada saat ngalahin Turbo Baba lewat kereta api, itu di mangganya tidak intens itu ya. Intens itu gitu loh, bahwa semua udah persiapkan sama Momo, terus sampai di sini kamu pasti kalah gini-gini. Itu di manga tuh buatku hanya bacaan biasa yang kalah akhirnya. Tapi begitu di anime, ya jadi sebuah sajian yang amazing karena sekali lagi Sensaru berhasil mengadaptasi dengan bagus. Sama juga dengan episode 7 dan episode 11 ya Nas ya. Yang itu loh. Sugita itu loh. Oh, Sugita, Tengkorawi. 11 ya. Iya. 10 ke 11. 10 ke 11. Iya. Itu kan juga kalau di komik kan biasa aja. Tapi di anime nanti akan penantian romance-nya itu. Dan akan ada selalu ada adegan-adegan sedih yang aku setelah ngelihat episode 7 itu aku berharap akan jadi jauh lebih gila episode 7. Nah, gila dari situ bilang ke aku paling nggak nonton sampai episode 7. Karena episode 7 pada saat itu menjadi pembicaraan banyak orang. Setelah aku nonton episode 7 itu memang bagus sekali karena rasanya hangat tapi ironi. Rasanya seperti itu. Tapi episode favoritku tuh episode 8. Kenapa? Karena aku tuh aku tuh pasti luluh terhadap hal-hal yang berkaitan dengan ayah dan anak. Nah, si petinju itu pengen nyelamatin anaknya. Jadi dia jadi Cikita. Jadi dia jadi tarung bayaran supaya bisa ngobatin anaknya. Nah itu buatku pribadi itu lebih menyentuh daripada balet. Apakah yang balet nggak bagus? Bagus banget. Sampai nggak suka ibu ya?
Nggak di sini dong. gitu Nas caranya Nas. Gitu. Jadi buatku asik pada saat terus coba minum ini kata si nenek. Iya ini Itu kayak darahku. itu kan plot. Akhirnya satu sapi diangkut. Dan itu kan adegan alien banget kan. Iya. Maksudku, betul. sapi diangkat UFO itu kan adegan di mana-mana. Iya. Dan bisa merecreate itu dengan joke dan sendu. Dengan piring terbang yang kita tahu ya. Gitu. Nah itu jadi 7 tetap bagus banget. Tapi yang lebih kerasa ternyata 8-nya. Kalau aku 7 ya, kalau aku 7 dan 10 tuh. 10 atau 11 ya? Apa yang mana? Dia 10 ke 11. Yang 11 Mas. 7 tuh ya, episode 7 tuh membuat aku baca komiknya tuh udah Komiknya udah bagus. Komiknya udah perfect. Nah, 7 itu ngasih muatan emosi yang kenceng karena kita nggak dengar suara. Betul. Kalau di komik kan baca nggak ada suara itu kan umum ya. Kalau di dan nggak ada suara, ketika ada suara jeder langsung ketika adegan jatuh. Iya. Itu buset gila banget dan animenya ditonton sih. Oh iya, betul. Animenya ditonton. Betul. Apa yang dilakukan si ibunya itu jadi terasa ambigu. Kalau di komik jelas banget dia jelas ngapain. banget itu konteksnya apa. Itu konteksnya apa. Ya. Makanya banyak yang bertanya kan. Dan banyak yang bertanya, ini ibunya Aira bukan. Ini adalah sosok hantu, sosok yokai yang ingin anaknya kembali. Dan ketika akhirnya pengorbanan dilakukan dan dia kembali bersama anaknya, banyak anaknya mati nggak? Mati karena di endingnya mereka jalan bareng, si ibu itu dan anaknya. Itu yang kan resonansinya Aira sama resonansinya yokai ini nyambung, kan gitu. Jadi akrobatik silky, akrobatik itu beneran. Tapi bagaimana Okarun lari-lari terus kemudian si yokainya terjerat, namanya siapa? Apa perak gitu? Yang mana? Yokai. Akrobatik silky. Akrobatik. Sarah. Iya. Jadi itu tuh asik. Jelas lebih asik di anime karena kita dan jadi lebih panjang. Jadi lebih panjang gitu. Jadi menarik itu. Oke-nya Dandan itu dia bersedia memindahkan posisi karakter utama ke karakter sampingan dulu. Karakter utamanya tuh beneran kalau waktunya ini termasuk pas kita juga gitu kan Mas? Iya. Kita beneran jadi kayak lupa ini lagi ngapain gitu. Walaupun Loch Ness-nya kocak juga sih itu. Aduh, serem sih. Tapi kocak. Iya, kocak. Nah, bentar aku pengen ngomong episode 11. Episode 11 itu buatku ngaco. Karena kebetulan seiyunya favoritku. Yang cowok. Ya. Dia tuh bisa-bisanya bawa Sugita cuman jadi kayak gitu tuh what the fuck gitu. Iya. Bahkan love story-nya sendu sekali. Kamu bisa bikin patung peraga. Kita simpati pada alat peraga itu kan aneh banget itu. Iya. Oke. Nah, yang aku seneng lagi Riz di anime ini Baba Yaga. Turbo Baba. Ya, Baba Yaga tuh John Wick by the way. Beda. Jangan nanti keluar itu. Nah, Turbo Baba ini wujud kucingnya emang menyebalkan sekali. Maksudnya lucu, Pak. Iya, lucu, tapi bagaimana dia nggak punya kekuatan tapi sok-sokan itu kan lucu kan. Maksudnya, nanti Mas Bagas harus lihat ketika dia diam tapi serem. Oh, oke. Ada. Tapi, maksudku gini, kalau di mangganya aku nggak terlalu ke distract ya. Tapi kalau di animenya karena jadi kan kalian kan dan ini kan penting ya. Maskot tuh kan penting ya. Iya. Maskot tuh dan cara animenya memperkenalkan maskotnya itu adalah dari episode 1 di ending dia udah ditunjukin dan Atika itu kan nonton kan. Dia nggak baca kan. Ini kucingnya ini siapa? Betul. Itu Atika nanya gitu. Aku juga tunggu aja sampai dia baru nanti jadi kucing. Dan beneran sumpah itu ngeselinnya banget. Iya. Jadi karena dia Bamba, Mas. Betul. Udah gitu kuat banget. Hebat banget. Kuat entitas yang memang di atas semuanya lah. Hampir. Pokoknya yokai kelas atas lah. Nanti ada Kuchisake Onna itu lebih serem lagi tuh. Iya. Nah, Dandadan menjadi fenomena dan sudah, maksudnya season 1-nya udah selesai. Aku nggak suka endingnya, tapi ya udahlah gitu. Nah, endingnya akan kita bahas gak? Potongan itu maksudnya? Potongan. Nah.
Aku sih nggak ada yang mau aku bahas ya, cuman Enggak, maksudku- kenapa kok akhirnya begitu? Oh nggak tahu aku, nggak tahu. Karena ya itu pilihan aneh sih ya. Kenapa nggak diakhiri di episode 11 saja? Yang emang udah ada selesai. Ha, ha. Oke, ya. Kenapa harus gantung? Itu arc panjang banget, Mas. Oh iya benar. Itu arc panjang banget dan itu nyambung itu. Itu nanti berantem kalah lagi. Musuhnya kan Worm kan. Iya Worm, tapi si itu Nanti masih masih gitu-gitu terus. Itu Ya. itu arc panjang banget. Jadi Ya. memang ketika awal aku udah jadi gimana ya? Aku melihat bagaimana kepercayaan diri dari studio ini Apa dan sih studionya? Sainsaru Set. dan komite produksi bahwa ini akan menjadi anime yang hit adalah dengan mereka di awal di opening udah nunjukin Gigi Oh. dalam bentuk Evil Eye. Ya. Oke. Tapi kita yang udah baca komiknya ngerti kalau ini nggak akan sampai sana. Ya. Karena jumlah episodenya kok cuma 12 gitu. Ya paling banyak pun 13. Nah, paling banyak sebenarnya. pun 13 gitu. Nggak akan bisa nge-cover itu. Dan dibuktikan dengan episode terakhirnya beneran gantung banget. Hah? Walaupun Lihat bolongan itu. walaupun langsung ya. Ya. Walaupun langsung akan diumumkan season 2-nya gitu. Nah, Juli. itu kan butuh kepercayaan diri luar biasa untuk berani mengakhiri kisah dengan begitu. Ya. Cliffhanger-nya kebangetan. Kebangetan. Aku nggak benci, tapi nggak suka. Dan ini adalah cara promosi yang Oke. jenius untuk komiknya. Ya. Orang langsung baca komiknya, Mas. Betul. Penjualan dan gini, Mas. Oke. Habis Dan ini fungsi anime. Memang Ini itu fungsi dia. anime. Ini fungsi anime, bukan cuman mengadaptasi yang bagus, tapi bikin orang tertarik lalu beli. Nah, sekarang Makanya Alex kejar sampai situ sebelum season 2 tayang. ya. Maksudku pembicaraannya bergeser. Jadi aku tuh ada hal yang mau ku omongin. Ini bukan lagi hanya tentang dandadan, tapi tentang adaptasi anime secara umum. Fungsi anime memang dirancang untuk memboosting up manga. Pada kenyataannya, penonton anime dan pembaca manga itu Harusnya dunia. Memang ternyata dua dunia yang berbeda. Ada yang memang tidak akan baca mangganya karena nonton animenya aja udah oke, nggak akan tertarik nih sama mangganya. Tapi ada juga yang kemudian nggak, aku fanatik manga. Aku cuma tahu animenya kayak gini, udahlah. Atau ada spektrum lain yang memang habis nonton saking bagusnya dia penasaran, dia beli, ya udah yang dibeli itu aja. Ya. Kayak pembeli Kimetsu no Yaiba. Betul. Dan spektrum yang juga nggak kalah Sama ekstrim. Blue Lock sih, sama Blue Nggak Lock. kalah ekstrimnya adalah tahu animenya mungkin akan dia tonton, tapi dia fokus ke manga sampai animenya selesai. Dia bisa kayak gitu. Ada loh penonton Ada. maraton itu tuh. Ya, ada. walaupun dia nggak sebanyak itu ya. Walaupun nggak, makanya ekstrim secara jumlah tuh ekstrim sedikit maksudnya. Kalau aku tipe yang habis nonton baca sih. Oh ya. Aku kalah sama ya. penasaran soalnya. Kalau aku tipe yang menganalisis bedanya apa, mengelevasinya apa, secara teknis apa. Ini juga berlaku meskipun kita nggak akan bahas banyak karena baru satu episode pada saat kita take ini adalah animenya si Sakamoto Days gitu. Nah, Sakamoto Days Mungkin akan kita bahas setelah tamat sih nanti. setelah tamat aja akan kita bahas. Tapi sedikit karena udah masuk ke sini bahwa sebelum animenya tayang, orang tuh juga nggak sedikit yang bilang ini bakal dinistakan nanti, ini adegan-adegannya. Karena trailernya gitu sih. Karena trailernya begitu gitu. Terus nanti enggak, ini bakal gini kok, ini bagus kan. Secara visual Sakamoto Days bagus banget. Secara visual ya, secara visual. Scene-nya jadi ganteng, jadi lebih proporsional badannya karena mangganya gambarnya nggak oke. Tapi kemudian menjadi oke di volume-volume selanjutnya gitu. Nah, yang paling oke Riz, karena belum nonton ya animenya Belum. Sakamoto Days. Yang paling oke pada saat anime itu kan ada bayangan Riz. Nah, kayak baju ini aja ada warna terang, ada warna bayangan. Nih, ada warna bayangan nih. Nah, di Sakamoto Days, bayangannya ini dikasih goresan-goresan kayak krayon. Oh, ya, ngerti. Dan nggak hanya di orang, tapi di background. Jadi kaca yang ada pantulan itu dikasih kayak garis-garis. Oh. Jadi kita tuh kayak artistik nontonnya. Ya. Jadi asik. Nah, pada saat slow motion, gerakan slow motion, itu impactnya kerasa banget. Tapi pada saat gerakan action biasa ya di tone down dari mangganya, kedahsyatannya nggak nyampe gitu. Jadi asik sih, asik. Menurutku sih asik. Dah, ini yang membuatku
menarik untuk ngobrol nih anime manga karena guys, stop, saranku ya, nggak diturutin juga nggak apa-apa sih. Tapi maksud saranku adalah kayaknya kita udah nggak di level untuk bilang bahwa ini anime terbaik sepanjang masa, ini anime yang paling gini, enggak. Pembuat anime, studio anime itu paham betul mana yang harus dimunculin, dijadiin jagoan, visualnya kah, gerakannya kah, atau apapun itu tuh mereka udah tahu persis. Karena mengcapture anime, manga ke anime itu memang tricky. Ranma setengah itu tuh warnanya gila, gitu. Kalau kita soal action segala macam mungkin kita masih bisa ngobrol banyak ya. Tapi resonansi warna di mata penonton itu hal yang berbeda dan cewek seneng kan? Seneng, makanya. Cewek seneng kan, gitu. Udah aku bahas sama Atika sih dan soal itu sih. Tapi ya sekali lagi budget ya yang menentukan. Betul, soalnya, itu nggak bisa diganggu gugat. Soalnya kalau kayak kita nonton apa itu Mas, Record of Ragnarok tuh. Ya. Oke. Nggak, maksudku gini deh, kalau dari penerbit besar kayaknya kita bisa berharap minimal jadi sesuatu. Ya. Kayak Blue Lock tuh. Ya. Blue Lock kan season 2-nya kan PNG anime kan katanya. Ya. Tapi dia di satu episode tuh dia di fullin. Jadi keren banget, makanya jadi pembicaraan dan orang memaafkan gitu. Ya. Walaupun aku nggak memaafkan sih, tapi udah lah ya. Oke. Cuman yang memang sekelas kayak bukan Sakades apa ya. Dan Sakades kan belum bisa ngomong banyak ya karena baru satu episode. episode. Sekelas Dan atau Kimetsu no Yaiba atau mungkin yang lebih jadul itu adalah Full Metal Alchemist Brotherhood. Itu Bleach? Memang Bleach yang baru ya. Yeah. Bleach yang baru. Yeah. Ya itu gila banget sih itu. Mungkin harus kita obrolin sendiri sih, terpisah sih. Itu memang enggak semuanya gitu sih. Cuman memang bener bahwa produser itu udah ngerti ini bagusnya di mana dan akan di situ. Nah, tugas kita reviewer kan yang membedah kan untuk menyampaikan bahwa ini tuh kenapa kok mereka pendekatannya seperti ini. Pendekatannya seperti ini gitu. Terutama ruang ngobrol karena spektrumku sama Daris itu berbeda. Aku punya banyak hal tentang teknis, Daris punya banyak hal tentang referensi bacaan. Itu menjadikan ruang ngobrolinnya bukan soal cerita, bukan soal muatan yang disampaikan, tapi kenapa sih animenya begini? Kenapa sih mangganya begini? Kenapa sih fenomenanya gitu ini? sih. Gitu. Jadi kita lebih banyak ke breakdown-nya sih daripada tentang hal-hal yang kayak gitu. Tapi kalau teman-teman nontonnya berdasarkan emang ini yang paling menurutku paling oke, paling ini ya silakan paling aja. Oke ya. Boruto. Oke, gitu. Karena Attack on Titan juga punya episode yang masterpiece, juga ada lah yang kayak gitu tuh, gitu. Jadi bisa dibahas di dan semuanya. iya kan, gitu. Jadi ya. Kadang-kadang aku mention dikit doang kadang. Ya. Oke, apa lagi sih? Saya menunggu. Termasuk CSM ya. CSM itu kan juga pernah kita bedah ya. Kenapa? Apakah CSM itu gagal? Ada nanti mungkin aku sematkan di belakang ya untuk kalian yang pengen belum nonton. Dan begitu ternyata kita bilang soal ternyata ada elemen dari manga yang nggak bisa di-capture segala macam. Jadi make sense kayak gitu. Tapi ada yang sebaliknya gitu di animenya yang bisa di-capture. Kalau yang jelek itu ya lebih banyak yang jelek. Sebetulnya bukan kita bilang jelek karena kita udah dapat yang oke kan. Tapi sebenarnya mereka tuh anime standar aja gitu. Aku nggak bisa. Tapi ada yang bener-bener jelek sih, Mas. Apa tuh? Ya Boruto salah satunya. Masih jalan ya. Masih. Salah satunya. Freerun aku nggak nonton. Freerun bagus banget. Tapi emang beneran ada yang emang wasted opportunity. Dungeon Meshi oke. Ada yang bener-bener kayak aku nggak ngerti kenapa kamu bikin ini deh. Ada kayak udah terlanjur masuk production loop terus ya udahlah dibikin aja gitu. Uzumaki Mas. Uzumakinya Junji ya. Itu juga salah satu yang ngapain dibikin kalau kayak gini gitu. Iya. Ya itu penuh dengan masalah sih itu tapi itu. Oke. Salah anime Juji itu tuh kayak emang nggak pas di anime aja sih. Susah banget capture kedetailannya. Kayak Yotsuba itu komikusnya dia nggak mau dibikinin anime karena merasa nggak akan bisa di capture. Iya, sama kayak Kamen Rider Spirits. Iya, sama kayak Kamen Rider Spirits. Jadi Muraida Sensei tuh jangan yang idealis kayak gitu memang ya udah lah, maksudku
kalau dipaksain jadinya setengah jadi. Ya. Kalau setengah jadi yang kasihan komikusnya. Tapi kalau studionya memang ngotot tapi memang bisa, jadinya bagus. Jadinya bagus. Jadinya bagus. Dan itu kan tugas studio untuk Betul. meyakinkan Betul. komikus, karena di Jepang itu kan komikus punya bargaining position yang tinggi, terutama di skala anime ya. Kalau di skala live action tuh udah perbedaan obrolan lagi itu nanti. Betul. Oke, itu aja teman-teman untuk Dandadan. Maaf melebar kemana-mana, tapi aku rasa esensi Nanti aku bingung. Dandadan dong, karena supaya ditonton orang. Judulnya bingung sih. Gitu sih. Oke teman-teman, sampai ketemu lagi di obrolan anime manga berikutnya. Bye, thank you.